Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, untuk anakku kelas 6 Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa kepercayaan dan masing-masing doa dipersilakan. Selesai. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, saya mau mengingatkan kembali untuk selalu menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, globalisasi dan cinta tanah air. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Melalui teks yang disajikan dalam bentuk PowerPoint, siswa mampu menyajikan informasi penting dalam tulisan dan teks eksplanasi yang dibaca dengan kalimat efektif dan kosakata baku secara mandiri. Yang kedua, melalui media audiovisual, siswa mampu menuangkan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN ke dalam peta pikiran dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan cermat dan kreatif. Yang ketiga, melalui tayangan video, siswa mampu menyajikan manfaat dan prinsip kerja sel surya sebagai sumber energi alternatif, energi listrik dengan mandiri dan bertanggung jawab. Manfaat dari mempelajari tema kali ini adalah kalian nanti diharapkan bisa untuk menerapkan cara menghemat energi listrik, yaitu dengan menggunakan energi alternatif melalui percobaan. Kemudian bisa mencari informasi penting dari suatu teks eksplanasi dengan baik. Kemudian bisa mengetahui peran penting Indonesia di lingkup ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bacalah dengan ini, kemudian amati isi teks bacaan yang berjudul Indonesia meluncurkan program ini energi surya pertama di Asia Tenggara. Kalian bisa membacanya di buku siswa. Selanjutnya, tuliskan informasi penting dari setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram yang terdapat pada LKPD yang sudah saya share di WA Group. Ya. Sebelum mencari informasi penting dari teks eksplanasi tersebut, mari kita ingat kembali ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ciri teks eksplanasi yang pertama adalah teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur, meliputi pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. Yang ketiga, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. Yang keempat, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Dan yang kelima, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Seperti itu anak-anak. Silahkan melalui ciri-ciri tersebut kalian kerjakan tugas tentang teks eksplanasi yang tadi. Nah, berdasarkan teks eksplanasi yang berjudul Indonesia meluncurkan program akademi surya pertama di Asia Tenggara, cermati pertanyaan berikut ini. Bagaimana bentuk Indonesia dengan negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi? Siapa yang bisa menjawab? Coba nyalakan rokoknya. Kulo Pak. Penyelenggaraan seminar solar energi futur pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Oh ya. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Ada yang bisa jawab? Silakan. Nyalakan rokoknya.
berperan serta dalam penggunaan energi terbarukan tenaga surya. Oh iya, betul sekali. Widya nih jawab tadi. Ya, betul. Betul saja. Peran Indonesia dalam kerjasama di negara-negara Asia Tenggara. Nah, ini mungkin benar yang pertanyaannya tadi. Bagaimana kerjasama Indonesia dengan negara di Asia Tenggara? Di antaranya adalah yang pertama, kerjasama dalam menyelesaikan seluruh program kerja yang telah tertuang dalam rencana aksi ASEAN, yaitu di ASEAN Rusia Summit, ASEAN Summit ya. Kemudian ada lagi yaitu negara ASEAN perlu bekerjasama untuk memperkuat daya saing dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup seperti terlihat pada gambar ya. Dari peran bisa itu silakan kerjakan LKPD yang berisi tentang bentuk kerjasama di Indonesia atau peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. LKPD-nya sudah saya share melalui WA Group. Baik anak-anak, coba amati video berikut ini. Bagaimana sih cara kerja panel surya? Matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Video tadi akan selesai melalui WA Group ya. Saya akan lebih lagi dalam informasi. Setelah kalian mengamati video ini, bekerja sama dengan teman satu kelompok melalui media WhatsApp, kemudian diskusikan tentang manfaat dan kerja sel surya, dan tuliskan hasil pengamatan manfaat sumber energi dan prinsip kerja sel surya pada kolom yang tersedia pada LKPD. Kalian coba di rumah ya. Kalian lakukan percobaan tentang sumber energi alternatif listrik ya. Alat dan bahannya adalah bentang, lampu kabel, penjepit buaya, tembaga, lempeng. Untuk pengganti tembaga dan lempeng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Nah, bisa kalian lihat seperti ini gambarnya nanti ya. Langkah percobaannya juga sudah ada di LKPD. Kemudian amati cahaya lampu ketika dinyalakan. Jika lampu menyala, maka tambahkan kentang agar arus listrik yang dihasilkan juga bertambah. Setelah kalian melakukan buatlah laporan kegiatan, lalu berikan laporannya kepada saya melalui WhatsApp Group. Ya. Baik anak-anak, berikut ini saya share untuk link evaluasi yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Nanti linknya akan saya share melalui WA Group ya. Anak-anak, saya akhiri pertemuan hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Coba perwakilan kalian menunjukkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Dari teks eksplanasi. Ya. Energi alternatif atau panel surya. Peran Indonesia di bidang iptek. Sumber energi alternatif tenaga matahari. Oh iya, betul sekali. Ya. Itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini yaitu tentang teks eksplanasi ya. Ini mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian tentang peran Indonesia di bidang iptek di ASEAN, dan terakhir adalah sumber energi listrik alternatif yang menggunakan panel surya. Ya, terima kasih. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.